Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari Pendidikan Fisika 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajibannya. Apa saja sih hak dan kewajibannya? Yuk simak videonya. Hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan. Dosen pengampu Iqman Nur Rahman, MPD. Hak dan kewajiban warga negara. Kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian hak, kewajiban, dan warga negara menurut para ahli dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak dan kewajiban negara. Yang ketiga, hak warga negara dan hak asasi manusia menurut pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kewajiban warga negara menurut pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar. Pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban menurut KBBI. Menurut KBBI, hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya yang ketiga, pengertian hak dan kewajiban menurut Srijanti. Pendapat Srijanti dalam buku Etika Berwarga Negara mengatakan bahwa hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti sesuatu keharusan, maka apapun itu jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau kewenangan untuk melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, diberikan oleh pihak tertentu dan harus dilaksanakan tanpa ada alasan tertentu. Pengertian warga negara. Menurut KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat, kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Menurut Dr. A.S. Hikam, mendefinisikan warga negara sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 bahwa
Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu perbedaan warga negara dan penduduk menurut Undang-Undang Dasar 1900 Pasal 26. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa atau surat izin yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Asas kewarganegaraan. Apa sih asas kewarganegaraan itu? Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk atau warga sebuah negara. Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Ketentuan tentang kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundangan dari negara. Asas kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal dua pedoman, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan umum, dan yang kedua, asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan umum ada 4, yaitu asas kelahiran atau ius soli, asas keturunan atau ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Contoh dari ius soli adalah apabila seseorang dilahirkan di Amerika Serikat, maka ia dapat menjadi warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu asas keturunan atau ius sanguinis. Apa sih ius sanguinis itu? Yaitu adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara suatu negara tersebut. Contoh dari ius sanguinis ini adalah seorang lahir di Indonesia, namun orang tuanya berkewarganegaraan Jepang, maka ia akan mendapatkan status kewarganegaraan dari orang tuanya, yaitu warga negara Jepang. Selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang tidak dapat menjadi warga ganda atau lebih dari satu. Contoh asas kewarganegaraan tunggal yaitu bila suatu anak lahir di kalangan warga negara baik luar maupun dalam, maka setelah dewasa si anak tersebut harus memilih apa status kewarganegaraan yang ia kehendaki. Yang terakhir yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pada saat anak-anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Contoh asas kewarganegaraan ganda terbatas ini yaitu bila seorang anak lahir dan mempunyai dua kewarganegaraan, maka anak tersebut boleh memilih dua kewarganegaraan sampai ia berusia 18 tahun atau sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Setelah anak tersebut berusia 18 tahun, ia harus melepas atau memilih salah satu kewarganegaraannya. Selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama yaitu asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua adalah asas kepentingan nasional. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia
yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Selanjutnya yaitu asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Ini adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Selanjutnya yaitu asas publisitas. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia akan mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Selanjutnya yaitu asas non-diskriminatif. Adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Selanjutnya yaitu asas kebenaran substantif. Asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir adalah asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah. Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu kewarganegaraan atau naturalisasi, yang dibagi menjadi dua, yaitu kewarganegaraan aktif dan kewarganegaraan pasif. Kewarganegaraan aktif adalah seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Dan kewarganegaraan pasif adalah seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi atau menolak kewarganegaraan. Oke, selanjutnya yaitu prosedur perwarganegaraan di Indonesia. Menurut dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yaitu yang pertama karena kelahiran, yang kedua karena dikabulkan permohonan, yang ketiga karena kewarganegaraan, dan yang keempat karena perkawinan. Kewarganegaraan berdasar perkawinan. Yang pertama, asas kesatuan hukum. Dalam asas kesatuan hukum, suami atau istri mengikuti kewarganegaraan suami atau istri. Yang kedua, asas persamaan derajat. Dalam asas persamaan derajat, suami atau istri tetap berpegang pada kewarganegaraannya. Keluarga atau kewarganegaraan tetap berdasar emansipasi. Selanjutnya yaitu status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan dibagi menjadi tiga, yaitu apatride, bipatride, multipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Sedangkan bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang mempunyai status kewarganegaraan rangkap atau dwi kewarganegaraan. Yang terakhir yaitu multipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang mempunyai status kewarganegaraan dua atau lebih dari dua. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah negara memiliki hak khusus seperti menghukum orang, mencetak
mencetak uang, memiliki tentara, membuat perjanjian dengan negara lain, menarik pajak, dan lain-lain. Sedangkan kewajibannya yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat mengikuti atau ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Hak-hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seperti pada pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Seperti pada pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Dikutip dari pasal 28C ayat 1. Selanjutnya yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dikutip dari pasal 28C ayat 2. Selanjutnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dari pasal 28D ayat 1. Selanjutnya hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Selanjutnya, hak untuk diakui secara pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut pasal 28I ayat 1. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat karakteristik HAM. Yang pertama yaitu HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Yang kedua yaitu hak merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Selanjutnya yaitu kategori HAM. Dibagi menjadi 3 yaitu hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak-hak solidaritas. Yang pertama yaitu hak-hak sipil dan politik atau First Generation of Rights. Diatur dalam beberapa pasal Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan dalam Konvenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Yang kedua yaitu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya atau Second Generation of Rights. Diatur dalam beberapa pasal HAM dan secara khusus
dalam Konvenan Internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga yaitu hak-hak solidaritas atau the third generation of rights. Hak atas perdamaian, lingkungan, dan pembangunan tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1986 dan Deklarasi HAM Dunia di Wina tahun 1993. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama yaitu bersifat universal atau universality. Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hak ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang kedua yaitu martabat manusia atau human dignity. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, atau kelas sosial. Setiap manusia oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis. Yang ketiga yaitu kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik, pasal 1 HAM menyatakan bahwa setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Yang keempat yaitu non-diskriminasi atau non-discrimination. Non-diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya. Yang kelima yaitu tidak dapat dicabut atau alienability, yaitu hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan. Selanjutnya yaitu tidak bisa dibagi atau indivisibility. HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, semuanya bersifat inherent, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan. Yang ketujuh yaitu saling berkaitan dan bergantung. Interrelate and interdependent. Pemenuhan dari satu hak
seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan dan hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran hak harus saling bertalian. Hilangnya satu hak mengurangi hak lainnya. Yang terakhir yaitu tanggung jawab negara atau state responsibility. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten dan adjudikator atau penuntun lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan HAM. Yang pertama, Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah pada 622 sebelum Masehi, disusun oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting Yastrib. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas pagan Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Yang kedua yaitu Magna Carta pada tahun 1215. Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa dimintai pertanggungjawab pada parlemen. Walaupun demikian, raja tetap berwenang membuat undang-undang. Yang ketiga yaitu Bill of Rights pada tahun 1689. Ditandatangani oleh Raja William III. Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum. Equality before the law. Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan. Yang keempat yaitu Declaration of Independence pada tahun 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776. Piagam ini disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Yang kelima yaitu Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence, merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Piagam ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, kebebasan berekspresi, freedom of expression, dan kebebasan beragama, freedom of religion, serta adanya perlindungan terhadap hak milik, the right of property. Yang keenam yaitu the Universal Declaration of Human Rights. Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut akhirnya diterima secara resmi dalam sidang umum PBB.
Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan yang terakhir yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30 yaitu pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua yaitu pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal yang ketiga yaitu pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat yaitu pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.